Halo, selamat datang ulang di kuliah kita di minggu ke-11 tentang learning dengan algoritma yang sekarang adalah K-nearest neighbor atau sering kita sebut sebagai KNN yang lebih gampang. Oke, KNN itu apa? Jadi seperti minggu sebelum-sebelumnya, KNN itu adalah sebuah mesin pembelajaran supervised yang berarti nanti datasetnya sama dengan dataset sebelumnya, yaitu punya label. Oke, cara kerja KNN ini algoritma yang menurut saya paling simple, paling sederhana di algoritma learning. Jadi algoritma pertamanya itu adalah setelah mengumpulkan dataset dengan beberapa label, kemudian dari dataset tersebut kita harus menentukan K. Nah, K itu apa? K itu adalah jumlah ketetanggaan. Jadi algoritma ini nanti berdasarkan ketetanggaan atau neighborhood. Jadi berapa jumlah tetangga itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Setelah menetapkan K itu berapa, kemudian kita harus menghitung setiap data tes. Kemarin sudah data tes, jadi nggak usah bingung. Setiap data tes akan dihitung jaraknya. Anda bisa lihat di simulasi di sini, satu data tes itu akan dihitung jaraknya ke seluruh data train. Nah, data train kan bagi dua, ini ada yang merah sama ada yang biru. Jadi satu data tes itu dilambangkan dengan sebuah poin yang tidak punya warna. Nah, dihitung jaraknya, dihitung ke seluruh jaraknya semuanya dihitung. Setelah dihitung semuanya jarak, jadi untuk menghitung jarak kita bisa pakai Euclidean distance, kita bisa pakai Manhattan ataupun perhitungan jarak yang lain. Jadi bebas. Yang penting menghitung jarak. Setelah jaraknya dihitung, setelah satu data tes itu dihitung jaraknya, kemudian dilakukan sorting. Nah, sorting ini dari yang paling kecil ke yang paling besar. Dari satu data tes itu dilakukan sorting ke seluruh jarak. Jadi kalau misalkan contoh seperti ini ya, data trainnya ada 10, maka kita akan punya 10 jarak. Dari 10 jarak itu, setelah dilakukan sorting, kemudian baru di voting. Votingnya berdasarkan apa? Berdasarkan nilai K yang telah kita tentukan sebelumnya. Jadi kalau K yang kita tentukan adalah 3, maka votingnya dari yang paling kecil yang ke paling besar itu nanti hanya 3 yang diambil. Contoh kalau di sini, yang di sini contohnya adalah dari 10 data train, kemudian setelah hitung jarak, kemudian sorting, bisa dilihat hasil sortingnya ini dari 10 diambil hanya 3 sesuai dengan K. Kemudian dua paling kecil adalah warna merah dan satu warna biru. Maka nantinya poin yang warnanya putih itu jadi warna yang paling dominan, namanya voting ya. Jadi yang paling besar apa nanti akan jadi kelas itu. Itulah singkat algoritma K-nearest neighbor. Itu hanya untuk satu data tes. Nah, data tesnya itu berulang sebanyak jumlah data tes kita nantinya. Jadi kalau teman-teman punya data tes ada 100, maka algoritma itu akan diulang sebanyak 100 kali. Maka 100 data tes itu akan punya label. Kalau nggak merah ya biru, kalau nggak merah ya biru, kalau nggak merah ya biru. Jadi singkatnya seperti itu. Saya ulangi lagi. Jadi akan diulang sebanyak data tes. Itu adalah algoritma K-nearest neighbor. Di video yang lain nanti, di video pendukung dari video ini akan ada teknis dari pembuatan program KNN yang nantinya di akhir kuliah di minggu ini teman-teman harus menduplikasi. Yang pertama dari apa yang video itu kerjakan, kemudian teman-teman harus mencari studi kasus yang lain. Jadi studi kasus yang lain juga harus dicari, terserah mau studi kasus seperti apa. Nah, sekian pembelajaran dari pembukaan dari mata kuliah K-nearest neighbor ini. Kita ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.